Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Bukan Film. Kali ini saya akan mereview alur film dari Korea Selatan yang berjudul A Taxi Driver yang rilis di tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang terungkapnya kebenaran yang terjadi di Gwangju, Korea Selatan, tepatnya pada tanggal 18-27 Mei 1980 silam, yang mana di masa itu, daerah Gwangju dijaga ketat oleh para tentara. Dan tak jarang, tentara-tentara itu menembak masyarakat sipil yang melakukan unjuk rasa terhadap pemerintahan di masa itu. Peristiwa ini tidak diketahui oleh publik, dan para penduduk hanya disuguhkan dengan berita bohong. Hingga seorang wartawan dari Jerman dan dibantu oleh supir taksi dari Seoul, akhirnya bisa mengungkap kejadian ini ke publik. Bagaimanakah petualangan supir taksi dan wartawan ini dalam mengungkap kebenaran di Gwangju? Penasaran? Tapi sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bukan Film. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk ikuti alur filmnya. Di awal film diperlihatkan Kim Sa-bok sedang mengendarai taksinya dengan penuh keceriaan. Ia yang tadinya ceria, kini harus merasa jengkel karena di depannya terjadi kemacetan yang cukup panjang karena adanya aksi demo. Kim kemudian mencoba jalur alternatif, namun tiba-tiba ada seorang demonstran berlari di dekatnya dan membuatnya kaget hingga tak sengaja menabrak sesuatu dan menyebabkan spionnya rusak. Belum sempat ia memarahi dan meminta ganti rugi pada si demonstran tadi, ada pasangan suami istri yang meminta untuk diantar segera ke rumah sakit karena istrinya akan segera melahirkan. Berharap akan dapat bayaran, ternyata penumpang itu lupa bawa dompet. Namun si penumpang berjanji akan segera membayarnya. Dengan perasaan kesal, Kim kembali ke rumahnya dan melihat putri satu-satunya yang bernama Yoonjung memiliki luka di jidat. Melihat hal ini, Kim gusar dan langsung tahu kalau yang melakukan itu adalah Sang-gu, anak lelaki sahabatnya yang tinggal di samping rumahnya. Dengan kasar, ia menggedor pintu rumah sahabatnya itu. Istri sahabatnya pun keluar dengan raut wajah masam. Belum juga amarahnya tersampaikan, Sang-gu muncul dengan luka di jidat yang sama dengan Yoonjung. Dan akhirnya, ibu Sang-gu yang justru marah dan menagih uang sewa sebesar 100.000 won kepada Kim. Kim kembali ke rumahnya, ia lalu makan malam dengan putrinya. Setelah makan, ia mengobati luka Yoonjung, dan sebelum tidur, ia menghitung pendapatannya hari itu dan mendengar berita di radio kalau sejak diberlakukannya status darurat militer, maka banyak kegiatan yang akan diliburkan dan membuat Kim tidak senang karena otomatis penumpang akan sepi. Scene kini berpindah ke negara Jepang, di mana seorang wartawan asal Jerman bernama Jürgen Hinspeter atau Peter mendapat kunjungan dari wartawan Bonne City atau BBC bernama David John. David John akan meliput berita di Jepang, makanya dia diperkenalkan dengan Peter yang sudah 8 tahun berada di Jepang. David John mengatakan kalau sebelumnya dia berada di Korea Selatan, yang mana negara itu saat ini sangat mencekam sejak diberlakukannya darurat militer. Peter yang penasaran dan ingin keluar dari zona nyaman, kini berangkat menuju ke Korea Selatan. Peter harus memalsukan dokumennya dengan masuk ke sana sebagai pendeta dan bukan sebagai wartawan karena pers asing dilarang masuk. Di Korea, Peter menemui temannya di sana, kita sebut saja namanya Lukman. Lukman memberikan sedikit informasi kalau beberapa pemimpin oposisi telah ditangkap dan universitas ditutup. Dan puncak daerah yang paling parah adalah di Gwangju, yang saat ini area masuk ke sana dijaga ketat oleh militer. Dan Peter akan berangkat sendiri ke Gwangju untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kim yang sudah mengganti spionnya di bengkel, lalu makan siang di bengkel itu. Sahabatnya yang juga adalah tetangganya atau ayah dari Sang-gu, melihatnya makan di sana kemudian mengajaknya untuk makan di warung khusus supir. Dan saat makan, seorang supir taksi datang memesan makanan dengan tergesa-gesa. Ia lalu duduk di pojok bersama teman-temannya dan menceritakan perihal ketergesa-gesaannya itu. Ternyata,
Di hari itu, ia mendapat rejeki nomplok karena ada orang asing yang ingin diantar ke Gwangju dan akan membayar ongkos taksinya 100.000 won dan kembali ke Seoul sebelum malam. Mendengar itu, Kim langsung keluar dan pergi menemui penumpang yang seharusnya ditemui oleh supir taksi tadi. Dan penumpang itu adalah Peter. Tiba di tempat Peter, Kim yang tidak tahu kalau daerah yang akan ia tuju adalah daerah yang berbahaya, terlihat sangat bersemangat. Lukman awalnya heran karena dia tadinya memesan taksi perusahaan, tapi yang datang adalah taksi pribadi. Kata Kim, semua taksi perusahaan saat ini sedang sibuk. Lukman menanyai Kim apakah dia bisa berbahasa Inggris, dan Kim mengatakan kalau dia dulu bekerja di Arab Saudi selama 5 tahun. Tapi ini kok nggak nyambung ya, Arab Saudi dan bahasa Inggris. Tapi ya sudahlah, lanjut. Dalam perjalanan panjang, Kim dan Peter sempat berkenalan sekalipun bahasa Inggris Kim sangat buruk. Jalan masuk ke Gwangju ternyata dijaga ketat oleh tentara dan tidak ada yang boleh masuk. Mereka disuruh kembali ke Seoul sebab Gwangju sangat berbahaya. Kim pun memutar balik arah tujuannya untuk kembali ke Seoul. Namun Peter mengancam jika mereka tidak ke Gwangju, maka Peter tidak akan membayar Kim. Tak ingin rugi, Kim pun mencari jalan lain agar bisa masuk ke Gwangju. Setelah bertanya dengan seorang kakek, ia berhasil menemukan jalan lain ke Gwangju. Ternyata jalanan itu juga dijaga oleh tentara. Dan tak mau mundur, Kim beralasan bahwa Peter merupakan orang yang sangat berpengaruh dan ia melupakan dokumen berharganya di Gwangju. Dan jika ia tidak mendapatkan dokumen itu, maka Korea bisa terlibat dalam masalah besar. Untungnya, tentara tersebut percaya dan membukakan mereka jalan ke Gwangju. Setelah jauh melewati pos pemeriksaan tadi, Kim mendapatkan DP sebesar 50.000 won dan sisanya akan dibayarkan Peter setelah kembali ke Seoul. Di Gwangju, mereka melihat toko tutup, jalanan sepi, dan banyak tulisan tentang protes terhadap pemerintah. Dan mereka bertemu sekelompok mahasiswa yang sedang naik truk pick-up yang hendak menuju ke rumah sakit. Peter turun dan menemui para mahasiswa itu. Karena mereka tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Peter, mereka lalu menyuruh salah satu temannya yang bernama Jae-sik karena Jae-sik ini mengerti dan bisa berbahasa Inggris. Jae-sik mengatakan kalau Peter ini adalah wartawan yang berasal dari Jerman yang akan meliput berita tentang Gwangju. Para mahasiswa ini akan menuju ke rumah sakit untuk melihat temannya yang terluka. Peter meminta ikut dan ingin mewawancarai salah satu mahasiswa itu. Truk kemudian menuju ke rumah sakit dan Kim disuruh untuk mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, ia memutuskan meninggalkan Peter dan kembali ke Seoul karena tidak ingin terlibat dengan kerusuhan yang terjadi. Namun tak disengaja, ia mendapati seorang nenek sedang kepayahan dan meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit untuk mengecek keadaan anaknya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata anak si nenek ini adalah Yongpyo, salah satu mahasiswa yang ikut dengan rombongan bersama Peter tadi. Peter yang juga ada di sana marah karena Kim telah kabur dan membawa peralatan kameranya. Setelah dicek, ternyata betul kalau tas kamera Peter tertinggal di dalam taksi Kim. Sehingga ia dituduh ingin membawa lari barang itu. Sejumlah supir taksi Gwangju pun memakinya. Untungnya ada seorang supir taksi bernama Hwang Tae-sol, kita sebut saja namanya Pak Wawan, mampu melerai pertikaian itu. Akhirnya, Kim kembali melayani Peter dan mengantar kemana ia ingin pergi. Jae-sik juga disuruh ikut dalam taksi itu. Ia menjadi pemandu jalan sekaligus sebagai penerjemah. Ia pun menunjukkan jalan kepada Peter dan Kim menuju ke lokasi aksi demo. Mereka kini tiba dan disambut dengan sangat hangat oleh para demonstran karena tahu jika Peter adalah wartawan. Peter dan yang lainnya kemudian naik ke atas dan bertemu dengan seorang wartawan lokal. Dari atas, mereka melihat para tentara memborbardir para demonstran dengan gas air mata dan dipukuli tanpa belas kasihan. Melihat hal ini, Jae-sik ingin bergabung dengan para demonstran yang lain. Dan Peter pun ingin turun untuk mengambil gambar dari bawah. Kim sempat mencegah mereka berdua karena sangat berbahaya, namun keduanya bersikeras untuk turun. Dan di bawah, kekacauan terjadi di mana-mana. Kim menyuruh Peter mengambil gambar tidak terlalu dekat dengan kerusuhan karena sangat berbahaya.
Dan ternyata tentara berbaju warga sipil melihat dan menandai mereka. Jae-sik yang menyadari itu segera menyuruh Peter dan Kim kembali ke mobil dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah berada jauh meninggalkan daerah kerusuhan dan tak jauh dari tempat Jae-sik turun, taksi Kim mogok. Wawan yang tiba di tempat mereka lalu menderek mobil Kim menuju ke bengkel. Mobil Kim ternyata memiliki banyak masalah dan menurut salah satu supir di sana, mobil Kim membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk diperbaiki. Sementara Kim harus pulang sebelum jam malam. Ia pun ingin menelpon putrinya, namun seluruh jaringan telepon di Gwangju sudah diputus. Peter yang melihat Kim gelisah mengira jika Kim saat itu membutuhkan uangnya. Dan ini membuat Kim kesal dan menyalahkan Peter, padahal Kim sendirilah yang nekat ke Gwangju tanpa mengetahui bahaya yang terjadi. Mereka berdua pun bertengkar karena kesalahpahaman. Di tempat lain, pimpinan tentara berpakaian preman yang tadi mengejar Kim dan yang lainnya, kita sebut saja namanya Bambang, kini membahas hal serius tentang Peter bersama atasannya yang telah diketahui jika Peter masuk ke Korea dengan menyamar sebagai pendeta dan diantar oleh taksi dari Seoul. Kembali ke Peter dan kawan-kawan, Wawan mengajak Peter, Kim, dan Jae-sik makan malam dan menginap di rumahnya sembari menunggu mobil Kim diperbaiki. Jamuan makan malam sederhana dari istri Wawan membuat Kim dan Peter kini sudah berbaikan. Bahkan mereka menikmati malam dengan penuh canda dan kegembiraan. Sementara itu, di sebuah kantor percetakan surat kabar, wartawan yang tadi bersama Peter di kerusuhan kini mulai mencetak berita tentang peristiwa tadi siang. Mereka bersembunyi dan menutup ruang cetak agar tak ada yang bisa masuk. Namun pintu berhasil didobrak dan pimpinan mereka menghentikan kegiatan mereka itu. Ini dilakukan karena pemimpin mereka takut jika perusahaannya ditutup oleh pemerintah. Kembali ke rumah Wawan, Jae-sik yang ingin melihat berita di TV justru mendapati berita bohong yang menutupi peristiwa Gwangju dan menyalahkan para demonstran. Dan saat menikmati malam itu, tiba-tiba terjadi ledakan dan yang meledak adalah stasiun TV di sana. Mereka pun menuju ke TKP dan Peter mulai merekam kekacauan yang ada di sana. Tapi keberadaan mereka dilihat oleh Bambang dan pasukannya. Mereka pun dikejar. Tanpa sengaja Peter menjatuhkan salah satu film dan Jae-sik lalu turun untuk mengambilnya. Namun sayang sungguh disayang, Jae-sik tertangkap. Bambang mengancam akan membunuh Jae-sik jika Peter tidak menyerahkan diri. Namun Jae-sik justru menyuruh mereka berdua kabur dan meminta pada Peter untuk berjanji menyiarkan hasil rekamannya. I can't hold these soldiers much longer. So please, go now and show the world what's happening in here. Peter dan Kim kabur dan berpencar. Dalam pelariannya, Kim sempat melihat beberapa mahasiswa yang disiksa dan diangkut ke truk. Setelah beberapa saat berlari dan bersembunyi, Kim akhirnya ditangkap oleh Bambang. Dan saat Kim hampir menemui sakaratul maut, ia diselamatkan oleh Peter dan mereka pulang ke rumah Wawan. Ketika mereka pulang, Wawan menanyakan keberadaan Jae-sik, namun keduanya tak ada yang menjawab. Saat akan tidur, Kim sempat curhat tentang masalah keluarganya ke Peter. Esok subuhnya, dengan mengendap-endap, ia segera kembali ke Seoul. Ia sempat dicegah oleh Wawan yang ternyata Wawan hanya ingin memberikan peta jalan yang aman untuk kembali ke Seoul dan menyuruh Kim mengganti plat kendaraan. Wawan juga memberikan uang dari Peter. Kim pun permisi dan pergi. Dalam perjalanan, taksi Kim tidak dicurigai oleh tentara karena dia menggunakan plat Gwangju. Setelah tiba di suatu daerah tidak jauh dari Gwangju, ia singgah di bengkel untuk memperbaiki kerusakan pada mobilnya. Sambil menunggu mobilnya selesai diperbaiki, dia menyempatkan untuk menelpon dan membelikan sepatu untuk putrinya. Lalu saat makan di sebuah warung, dia mendengar percakapan orang-orang di sana tentang Gwangju yang ternyata masyarakat sekitar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana.
Mereka selama ini hanya mendengar berita bohong dari pemerintah. Hal ini membuat Kim sedih. Di tengah perjalanan, ia mengalami pergolakan batin. Di satu sisi, ia ingin segera menemui Eunjung, namun di sisi lain, ia cemas dengan Peter dan juga ingin membantunya agar kebenaran yang ada di Gwangju segera terungkap. Ia pun memilih kembali ke Peter. Dan sebelum kembali, ia menyempatkan menelpon putrinya dan mengatakan kalau dia sedang mengantar penumpang dan mungkin akan pulang telat. Setibanya di rumah Wawan, Kim mencari Peter dan ternyata Peter dan Wawan sudah ke rumah sakit. Saat Kim tiba di rumah sakit, dia mendapati banyak korban dan ternyata Jae-sik juga ada di sana dan sudah tewas. Kim begitu sedih melihat hal ini. Ia kemudian menyuruh Peter yang terlihat masih syok untuk mengambil gambar semua korban yang ada di rumah sakit. Dan mereka pun melanjutkan petualangan mengungkap kebenaran di Gwangju. Mereka menuju ke pusat demonstrasi besar-besaran. Di sini, Peter tidak sanggup melihat pembantaian terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh para tentara, di mana mereka menembaki para mahasiswa di sana secara membabi buta. Wawan dan supir taksi yang lain berencana untuk menjemput para korban, dan Kim pun ikut dengan rombongan dengan mempertaruhkan nyawa. Lalu tiba-tiba datanglah Yongpyo dengan mobil truk dan membuat semacam perisai, dan ini membuat para korban lebih mudah dievakuasi. Namun, hal ini justru membuat para tentara semakin menggila. Mereka menembaki para warga tanpa ampun. Peter yang merekam kejadian itu tak sanggup menahan air matanya. Sambil menangis, ia terus mengambil gambar. Ketika sudah tidak sanggup melihat pembantaian itu, ia pun duduk lemas dan menangis. Wartawan Gwangju yang melihat Peter kemudian menyuruh Peter dan Kim untuk segera pergi. Saat mereka siap-siap berangkat, Bambang dan anggotanya melihat mereka dan mengejarnya. Kim dan Peter berhasil kabur, namun ternyata Bambang mengejarnya dan menelpon anggotanya untuk memblokir semua perbatasan. Kim pun mencoba peruntungannya kembali dengan meminta petugas membiarkannya lewat dengan alasan mereka tadinya mau berbisnis tapi tidak jadi karena di Gwangju sedang rusuh. Lalu tentara berpangkat sersan kemudian menyuruh Kim membuka bagasi mobilnya. Dan si sersan melihat plat mobil Seoul dalam bagasi itu. Tapi entah karena apa, si sersan justru membiarkan mereka lewat. Dan saat akan lewat, tiba-tiba pos di sana mendapat telepon untuk tidak membiarkan orang asing lewat. Kim kemudian memacu mobilnya dan berhasil kabur. Belum jauh mereka berjalan, Bambang dan pasukannya datang dan menembaki taksi Kim. Ketika mereka sudah terpojok, para taksi Gwangju datang membantu pelarian Kim dan Peter. Di sini terjadi aksi yang sekalipun tidak sebagus Fast to Furious atau adegan balap mobil lainnya, tapi menurut saya ini sangat keren. Dengan tekad sudah siap untuk mati asalkan Peter dan Kim selamat, Wawan dan kawan-kawan pun mulai mempertaruhkan nyawa. Hingga tersisa Wawan sendiri, Wawan pun akhirnya berhasil menghentikan perburuan Bambang dan pasukannya. Setelah mempertaruhkan nyawa demi membongkar kebenaran, mereka pun berhasil keluar dari Gwangju dan segera menuju ke bandara. Sebelum keluar dari taksi, Peter meminta Kim menuliskan nama lengkap dan nomor teleponnya. Ia berjanji setelah berita ini disebarluaskan, ia akan segera kembali ke Korea dan mencari Kim. Setelah mengantar Peter ke bandara,
Kim pulang dan menemui anaknya. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Beberapa tahun berlalu, Peter berusaha mencari Kim, tapi tidak pernah bisa menemukannya. Karena ternyata nama dan nomor telepon yang Kim berikan adalah palsu. Di scene selanjutnya, pada sebuah pidato khusus, Peter mengungkapkan perasaannya yang sangat ingin bertemu dengan Kim, karena tanpa Kim, peristiwa di Gwangju tidak akan pernah terungkap. Di scene terakhir, terlihat rekaman asli Peter menggunakan bahasa Jerman dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Kim. Dan Peter menghembuskan napas terakhirnya pada bulan Januari 2016 dan film pun tamat. Film ini menjadi rekomendasi bagi kalian yang ingin melihat bagaimana seseorang mampu berdedikasi penuh untuk pekerjaannya. Selain itu, film ini juga cocok menjadi tontonan di hari libur sebab alur ceritanya yang menyelipkan beberapa adegan lucu dan santai. Tak lupa, melalui film ini, setidaknya kita juga dapat mengetahui salah satu peristiwa penting atau sejarah penting di Korea Selatan. Demikian alur cerita film kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di alur film selanjutnya. See ya!